Halo, Sob. Ya, apa kabar, Sober? Sahabat obat berilmu, semoga baik-baik aja ya. Kali ini kita akan membahas tentang interaksi obat di sini, tapi bukan bagaimana interaksi, tapi tutorial bagaimana cara kita mengecek interaksi obat di website gratis. Jangan gagal fokus sama gambarnya ya. Kalau ini interaksi antar manusia yang jomblo, jangan iri. Ya, ini untuk interaksi obat, ini biasanya kalau di UKAI cuma obat-obat khusus ya yang umumnya sesuai dengan apa yang dalam materi. Atau misalnya antibiotik ya, tentang antibiotik itu saja. Jadi nggak semua, karena interaksi obat ini sangat luas. Jadi yang umum terjadi dan yang biasa terjadi di rumah sakit atau kejadian-kejadian yang berbahaya gitu. Biar kita aware tentang interaksi obat ini. Mungkin kalau untuk farmasi sudah tidak asing ya tentang interaksi obat ini. Ya, saya akan menjelaskan sedikit saja sebelum kita mulai ke tutorialnya. Interaksi obat adalah efek dari reaksi obat dengan benda lain. Benda lain ini bisa saja obat, herbal, maupun makanan ya. Dan tidak selalu membahayakan, bisa juga menguntungkan. Nah, ini biasanya interaksi ini disengaja, misalnya pasien ini rendah kalsium, jadi ada interaksi yang meningkatkan kalium ya, biasanya kalium, jadi diberi obat dengan interaksi yang sengaja biar hiperkalium, jadi bisa menguntungkan. Dan ini merupakan penting dalam pelayanan klinis ya. Ini merupakan bagian penting dalam pengkajian resep sebagai aspek klinis. Kan dari farmasi itu ada aspek klinis, ada aspek manajemennya juga ya. Jadi kalau ini masuk dalam aspek klinis di pengkajian resep. Selanjutnya ini ada tipe interaksi obat yang perlu diketahui, ada 3. Yang pertama itu ada minor, ringan. Interaksi obat minor ini biasanya memiliki konsekuensi klinis yang terbatas dan tidak memerlukan perubahan dalam terapi. Jadi nggak perlu diapa-apain lah, cuman kita tetap pantau tapi nggak sampai yang bagaimana gitu. Contohnya itu hidralazin plus furosemid, efeknya terbatas, move-nya tidak signifikan ya, cuma meningkatkan kadar dikit saja. Jadi nggak ada efek yang berbahaya gitu. Terus kalau moderate ini sedang, interaksi obat modern ini sering membutuhkan perubahan dalam dosis atau peningkatan pemantauan. Ya, ini kalau yang moderate umumnya kita menyesuaikan dosisnya dapat ditingkatkan atau direndahkan karena kadang ada mengalami penurunan atau penaikan salah satu obat dari obat ke obat. Atau peningkatan pemantauan, kita tetap memberikan dengan dosis yang sama atau jadi kita pantau misalnya dia memiliki penyakit hati, jadi lab harus perlu cek lab, atau misalnya ginjal, jadi kita perlu cek keratin segala macam, jadi ada pemantauan lah, jadi ada pemantauan penunjang biasanya untuk lab nilai-nilai yang beresiko. Contoh obat itu ada rifampicin plus isoniazid, itu resiko hepatotoksitas ya, jadi perlu pemantauan. Yang selanjutnya adalah mayor atau berat. Nah, untuk interaksi ini mayor harus dihindari sebisa mungkin ya, karena dapat mengakibatkan toksisitas yang serius atau fatal. Contohnya ada ketoconazole dengan cisalprid, itu resiko aritma ventrikal ya, itu dapat mengancam jiwa. Terus fase interaksi obat itu ada 2, ada fase farmakodinamik dan farmakokinetik. Interaksi pada ini interaksinya terjadi pada tempat kerja atau sistem fisiologis yang sama. Kalau tempat kerja ini biasanya dari reseptornya, jadi obat harusnya di reseptor yang dia bekerja, tetapi ada pengganggu atau dihalangi. Jadi akan memberikan efek terapi atau efek samping serupa, jadi meningkat atau berlawanan, atau malah bisa membahayakan ya. Dan kedua, fase farmakokinetik, kalau ini di atme ya, terjadinya interaksinya, itu perubahan penyerapan atau absorpsi, terus distribusi, metabolisme atau ekskresi, dapat meningkatkan atau menurunkan kadar
obat di dalam darah. Untuk selanjutnya, ini contohnya yang kemarin kita sudah belajar tentang interaksi obat kan ya. Kemarin interaksi obat di antibiotik. Nah, untuk antibiotik itu ada yang kemarin contohnya ada kortimoksazol sama warfarin ya. Untuk itu, dan ini saya juga ada makalah. Ini tentang interaksi obat. Nah, ini interaksi obat. Ini saya udah ngumpulin beberapa interaksi obat. Ini ada 50-an lebih ya. Kalian kalau bisa download nanti di bawah ya. Ini ada banyak tentang interaksi obat. Terus bagaimana cara mengeceknya? Ya, dan ini sebenarnya gratis ya. Kalau untuk gratis, sebenarnya kalau di rumah sakit ataupun di klinik atau ini ya, ini biasanya berbayar, di aplikasinya beda. Karena yang berbayar itu database-nya lebih banyak, jadi lebih bagus karena berbayar itu kan sebagai aset atau apa ya buat mereka riset lah. Jadi database mereka lebih lengkap. Nah, kalau untuk gratisnya ada dua, saya pakainya ada drugs.com dan MedCentral. Kita contohin yang dari sini aja atau yang dari itu ya. Dari sini bisa. Oh, yang kemarin aja yang kita belajar dari interaksi obat dengan obat lain ya. Contohnya kortimoksazol dan warfarin. Kita buka dari sini. Dari Google aja kita buka drugs.com. Nah, dari drugs.com ini di sini ada pilihan interaction checker. Nah, kita klik aja, terus kita masukin. Ya, kalau di sini kita harus bahasa Inggris ya. Tadi kortimoksazol bahasa Inggrisnya apa kalian harus tahu. Jadi kalian cari bisa searching juga sih. Ini kan kortimoksazol nama lainnya kortimoksazol atau sulfametazol, tozasol dan trimetropin ya. Nah, ini nama lainnya bisa dipilih. Terus apalagi misalnya dengan warfarin. Warfarin tadi kan. Kita cek interaksi apakah sama yang kemarin saya tulis gitu kan. Nah, ini di sini ada kategori ya, dia masuk tipenya major kan, sangat berbahaya, harus dihindari yang tadi sudah saya jelasin. Ini untuk apa namanya? Untuk customer kalau yang beli. Kalau profesional ini ada dua tipe, customer dan profesional. Kalau di profesional ini untuk tenaga kesehatan, jadi ada manajemennya atau harus bagaimana, itu lengkap di sini. Ini bahasa Inggris, kalau mau bahasa Indonesia ya bisa diterjemahin ya ke Google Terjemah atau dari sini juga bisa sih. Ke translate ke bahasa Indonesia. Jadi translate langsung dari Google-nya bisa. Try again. Tidak bisa. Nah, mungkin punya saya error ya. Harusnya bisa. Biasanya bisa. Jadi coba sekali lagi ya. Oh, bisa. Nah, ini untuk profesional ya. Disuruh pemantauan secara ketat, ini yang tadi saya bilang tadi. Pemberian bersama sulfonamida dapat meningkatkan konsentrasi plasma dan efek hipotrombenia antikoagulan ya. Di sini juga ada mekanismenya. Terus ini ada beberapa kejadian atau ini dari warfarin dan ini ya penelitian-penelitian sebelumnya. Untuk penanganan pasien menerima koagulan ini harus dipantau secara ketat selama terapi bersamaan ya. Kalau memang harus diberikan, harus INR harus diperiksa dengan dosis yang sesuai. Ini sini akan meningkatkan sulfamida ya pemberian bersama. Konsentrasi dalam plasma. Jadi dia jadi hipotrombenemia. Jadi dia kalau di sini meningkatkan resiko pendarahan. Jadi dia meningkatkan resiko pendarahan. Atau kalian kurang puas atau pengen dua jawabannya, bisa yang tadi website yang kedua medcentral.com. Buka saja. Di sini kalian masuk ke menu resource, terus cek drug interaction. Di sini sama kalian cari
Tri. Oh, ternyata tidak ada nama lainnya tadi apa ya? Kortimoxazole, trimetoprim. Trimetoprim. Nah, yang ini trimetoprim yang oral ya, atau sulfamethoxazole sama trimetoprim oral. Ini. Terus sama warfarin. Warfarin yang oral ya. Di sini juga sama dijelasin mekanisme clinical effect konsentrasi antikoagulan pada sulfamid increase dan resiko pendarahan. Ini sudah jelas tadi ya. Kalau di sini lebih jelas dia udah bagaimana efek kliniknya, terus mekanismenya di sini ada, kalian cari. Terus untuk penanganannya di sini juga ada. Ini laboratorium test INR. Kalau mau bahasa Indonesia karena nggak ngerti ya boleh. Ini kenapa sering error ya? Harusnya bisa, mungkin punya kalian bisa. Punya saya lagi error aja ini. Mungkin itu aja ya untuk contohnya, atau satu lagi lah. Satu lagi boleh. Misalnya yang dari sini ya, yang dari ini. Ini nanti bisa di-download PowerPoint-nya atau ini di bawah ya. Ini contoh yang aspirin sama ramipril. Aspirin sama ramipril. Contoh. Atau berapa juga bisa. Mungkin kalau lebih dari 5 kayaknya harus yang berbayar ya. Jadi memang kalau mau database yang lengkap ya harus berbayar sih. Ini tadi aspirin dan ramipil. Ramipil oral. Nah, ini masih moderate ya. Jadi di sini udah jelasin mekanismenya bagaimana aspirin menginhibasi prostaglandin sintetik ya. Terus clinical efeknya aspirin result decrease antihypertensive effect. Terus cara manajemennya bagaimana, monitor pasien result dosis aspirin. Jadi kalau kalian ada tugas atau apa lebih jadi enak kan, atau kalian sebagai farmasi di klinik mau ngecek interaksinya, terus bingung nih harus bagaimana, di sini udah ada pasien manajemennya. Mungkin sekian ya video ini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang perlu ditanya bisa komen di bawah. Kalau mau PowerPoint-nya ada di bawah juga. Sebenarnya saya kurang ini ya untuk ngomong. Ini lagi berlatih juga. Mungkin nanti dengan berjalannya waktu mungkin akan terbiasa. Terima kasih yang sudah menyimak. Ya, ini sebenarnya juga kalau video-video kayak gini bakal penontonnya kurang banyak ya. Karena bukan sesuatu yang viral atau apa, ini kebutuhan ilmu. Jadi mungkin semoga bermanfaat, saya hanya membagikan apa yang saya tahu. Dan semoga juga jadi ladang pahala saya ya. Jadi terima kasih para sober yang sudah setia menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.